Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi ya terkait dengan matematika diskrit. Di sini bab berikutnya adalah kita akan membahas terkait dengan induksi matematika. Mungkin di mata kuliah sebelumnya ada materi atau bab induksi matematika, jadi kita mengulang saja ya terkait dengan materi ini sedikit. Definisi. Jadi prinsip induksi sederhana dan prinsip induksi kuat, begitu ya. Induksi matematik merupakan metode pembuktian untuk pernyataan perihal bilangan bulat, teknik pembuktian yang baku di dalam matematika. Jadi induksi matematika sendiri itu digunakan sebagai metode untuk pembuktian dalam pernyataan perihal bilangan bulat. Jadi untuk metode untuk melakukan suatu pembuktian terhadap perihal bilangan bulat. Selain itu juga teknik untuk pembuktian yang baku di dalam matematika. Jadi pada saat kita ingin membuktikan suatu konsep atau suatu rumus dalam matematika, kita bisa menggunakan salah satu metode pembuktiannya adalah dengan induksi matematika. Merepresentasikan pembuktian mengenai semua bilangan bulat yang termasuk di dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya menggunakan sejumlah langkah terbatas. Jadi kita kan kalau pembuktian itu kan kalau kita akan membuktikan bahwa itu tidak terbukti kan cukup pilih satu saja. Tapi kalau kita akan membuktikan ternyata dengan induksi matematika kan nggak semua ya kita memasukkan bilangan dari yang terhingga itu untuk membuktikan itu. Di dalam induksi matematika cukup kita mengikuti beberapa langkah tersebut. Kalau memang setiap langkahnya itu terbukti, maka bisa dikatakan konsep atau rumus tersebut itu juga terbukti. Contoh nih, Pn adalah jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai n adalah n kali n plus 1 bagi 2. Buktikan kalau Pn itu adalah benar gitu. Jadi kita akan membuktikan bahwa n kali n plus 1 bagi 2 adalah jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai n. Berarti dari 1 sampai n itu adalah 1 plus 2 plus 3 sampai n itu sama dengan n kali n plus 1 bagi 2, begitu ya. Itu juga bisa dilakukan pembuktian menggunakan induksi matematika. Contoh lainnya, setiap bilangan bulat positif n untuk n adalah lebih besar sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau lebih bilangan prima. Gitu. Jadi kalau misalkan ada perkalian bilangan prima baik satu atau lebih bilangan prima tersebut, maka akan terbukti bahwa setiap bilangan bulat positif dapat dinyatakan dalam hal tersebut. Atau juga untuk semua n lebih besar sama dengan 1, n pangkat 3 plus 2n adalah kelipatan 3. Jadi buktikan bahwa n pangkat 3 plus 2n untuk n lebih besar sama dengan 1 itu adalah selalu kelipatan 3. Betul apa tidak ya gitu. Kalau kita ambil sembarang bilangan dan masukkan kepada rumus n pangkat 3 plus 2n itu selalu kelipatan 3, itu juga bisa dibuktikan. Dan lain-lainnya ya, ini sangat banyak sekali contoh-contoh pernyataan bilangan bulat yang bisa dibuktikan dengan menggunakan induksi matematika. Baik, contoh. Prinsip induksi matematika itu sendiri ya. Misalkan Pn adalah suatu pernyataan perihal bilangan bulat positif. Jadi kalau kita menyatakan Pn adalah suatu pernyataan dalam bilangan bulat positif, maka buktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Kita akan membuktikan bahwa Pn itu sendiri adalah suatu bilangan bulat untuk setiap bilangan positif pada n. Jadi kalau n-nya dimasukkan ke dalam pernyataan tersebut, itu adalah selalu merupakan bilangan bulat positif gitu ya. Langkah pembuktian dibagi menjadi 2, yaitu basis induksi, melakukan asumsi hipotesis induksi dan membuktikan bahwa P1 adalah benar. Jadi kita melakukan asumsi bahwa setiap n P1 atau n diganti dengan 1 itu selalu benar gitu. Terus langkah induksi yang kedua adalah jika Pn benar, maka buktikan bahwa Pn plus 1 juga benar untuk setiap n lebih besar sama dengan 1. Jadi kita asumsikan bahwa Pn itu benar, terbukti, maka langkah selanjutnya adalah membuktikan bahwa Pn plus 1 juga benar. Kalau itu terbukti berarti maka terbukti juga bahwa Pn itu adalah benar, membuktikan benar untuk semua bilangan bulat positif n, begitu. Jika kedua langkah tersebut benar, maka sudah terbukti bahwa Pn benar untuk semua bilangan positif bilangan bulat positif m. Jadi cukup ada 2 langkah ya untuk membuktikan secara induksi matematika, begitu.
Induksi matematika itu berlaku seperti efek domino ya. Maksud dari domino adalah sekalinya kita domino itu kan kalau disusun itu sangat rapi ya, tapi sekalinya kita menjatuhkan salah satu domino, otomatis domino yang lain juga akan jatuh. Itu juga akan berlaku untuk induksi matematika. Jadi kalau langkah dalam induksi matematika terbukti secara tidak langsung, maka terbukti juga untuk seluruh bilangan bulat tersebut, seperti itu. Oke, begitu ya. Baiklah, selanjutnya saya akan memperlihatkan contoh ya. Contoh 1 yaitu gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Jadi kita akan membuktikan bahwa jumlah dari n buah bilangan ganjil positif, jadi ada n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n sama dengan n kuadrat. Berarti ganjil itu sendiri kan berarti kan bilangan yang selain genap ya. Maka kita bisa mengatakan Pn itu kita dalam penyelesaiannya karena ganjil, maka Pn bisa dikatakan kalau 2n itu kan selalu positif. Berarti kalau agar ganjil berarti 2n min 1. Setiap bilangan kalau dinyatakan dan 2n min 1 itu selalu ganjil. Nah, yang pertama kalian harus membuktikan bahwa untuk n sama dengan 1 itu jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1 kuadrat sama dengan 1. Betul enggak? Ini benar karena jumlah satu bilangan ganjil positif pertama adalah 1. Karena kalau kita masukkan ke dalam, berarti kan secara tidak langsung Pn sama dengan n kuadrat. Untuk Pn sendiri adalah 2n min 1 sama dengan n kuadrat. Terus kalau n-nya diganti dengan 1, berarti kan 2 kali 1 dikurangi 1, 1 sama dengan n kuadratnya 1 kuadrat 1. Berarti betul ya bahwa 1 sama dengan 1. Berarti terbukti untuk yang langkah pertama. Untuk langkah induksi yang kedua, kita asumsikan, kita andaikan Pn itu benar, di mana karena jumlah dari penjumlahan ini jumlah bilangan ganjil pertama itu kalau kita tuliskan dalam bentuk matematikanya itu kan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai seterusnya, itu sampai terakhirnya adalah 2n min 1 karena ganjil itu sendiri adalah 2 kali n gitu kan ya. Jadi ganjil itu kan sebelum genap, berarti adalah 2n min 1 sama dengan n kuadrat. Kita anggap pernyataan itu adalah benar. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa n plus 1 itu juga benar. Yang kita buktikan adalah ini. Berarti kita masukkan untuk n itu diganti dengan n plus 1. Maka 1 plus 3 plus 5 plus sampai titik-titik 2n min 1 ditambah dengan dimasukkan 2 kali n plus 1, berarti kan hasilnya adalah 2n plus 1 ya. Itu sama dengan n plus 1 kuadrat. Terus kita cari di mana 1 plus 3 plus 5 sampai plus 2n min 1 itu kan bisa diganti dengan n kuadrat ditambah dengan sisanya yaitu 2n plus 1 yang ini ya. Nah ini berarti ini diganti dengan n kuadrat ditambah 2n plus 1, berarti 2n plus 2n plus 1, n kuadrat plus 2n plus 1. Ini secara tidak langsung adalah kalau kita sederhanakan menjadi n plus 1 kuadrat, karena n plus 1 kuadrat itu adalah n kuadrat plus 2n plus 1. Maka terbukti bahwa Pn plus 1 itu sama dengan n plus 1 kuadrat. Maka karena langkah 1 dan langkah 2 itu terbukti betul, maka kita simpulkan jumlah dari n bilangan bulat ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Begitu ya, paham ya? Prinsip induksi yang dirampatkan, misalkan di sini ada Pn ya, suatu pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa Pn, pernyataan tersebut itu benar untuk semua bilangan bulat n lebih besar sama dengan n0. Untuk membuktikan ini kita hanya perlu menunjukkan bahwa Pn0 itu benar. Terus yang kedua, jika Pn itu benar maka Pn plus 1 juga benar untuk semua bilangan bulat n lebih besar sama dengan n0, gitu aja. Jadi kalau kita akan membuktikan menggunakan induksi matematika, prinsipnya itu hanya 2 langkah tersebut, begitu.
Nih contoh ya, contoh 2. Untuk semua bilangan bulat tidak negatif n, buktikan dengan induksi matematika bahwa 2 pangkat 0 plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2 sampai dengan plus 2 pangkat n itu sama dengan 2 pangkat n plus 1 min 1. Nah, di sini tidak negatif ya, untuk 9 bulat tidak negatif n, maka kita akan menyelesaikan untuk n itu sama dengan 0, n0 ya, maka 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 0 plus 1 dikurangi 1. 2 pangkat 0 itu sendiri adalah 1, 2 pangkat 0 plus 1, 2 pangkat 1 dikurangi 1, 2 dikurangi 1, 1 betul, 2 pangkat 0, 1, berarti 1 sama dengan 1 benar. Langkah yang pertama benar. Sedangkan langkah yang kedua, 2 pangkat 0 plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2 sampai plus 2 pangkat n itu sama dengan 2 plus n 2 pangkat n plus 1 min 1 itu dianggap benar. Maka kita akan membuktikan untuk pn plus 1. Kita masukkan aja ke dalamnya, maka persamaan tersebut akan berubah menjadi 2 pangkat 0 plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2 sampai plus 2 pangkat n plus 2 pangkat n plus 1. Sedangkan yang sama dengan 2 pangkat n plus 1 nya diganti menjadi n plus 1 plus 1 min 1, sehingga diperoleh 2 pangkat n plus 2 min 1 gitu ya. Terus kita lihat secara hipotesis 2 pangkat 0 plus 2 pangkat 1 sampai plus 2 pangkat n itu secara hipotesisnya itu kan mewakili 2 pangkat n plus 1 min 1. Terus sisanya adalah 2 pangkat n plus 1 ya, yang ini ya. Terus akhirnya 2n plus 1 min 1 itu untuk menggantikan hipotesis tambah 2 pangkat n plus 1. Karena sama punya 2 pangkat n plus 1 kita jumlahkan sehingga menjadi perkalian ya. Misal A tambah A kan sama dengan 2A. Berarti secara tidak langsung 2 pangkat n plus 1 tambah 2 pangkat n plus 1 min 1 untuk yang di dalam kurungnya itu kan menjadi 2 kali 2 pangkat n plus 1 dikurangi 1. Begitu. Terus kita keluarkan saja, karena 2 kali 2 pangkat kali 2 pangkat n plus 1 kan sebenarnya 2 pangkat 1 dikalikan 2 pangkat n plus 1. Kita ingat pangkat dalam perkalian itu kan sama dengan dijumlahkan menjadi 2 pangkat n plus 2 min 1. 2 pangkat n plus 2 min 1 itu bisa dijabarkan menjadi 2 pangkat n plus 1 plus 1 min 1. Maka terbukti bahwa pi n plus 1 itu betul. Jadi dari langkah 1 dan langkah 2 terbukti, dua-duanya terbukti, maka benar bahwa semua bilangan bulat tidak negatif n terbukti bahwa 2 pangkat 0 plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2 sampai plus 2 pangkat n itu sama dengan 2 pangkat n plus 1 min 1. Maka terbukti. Paham ya sampai sini? Oke, selanjutnya ini ada latihan soal, kalian coba dulu ya. Soalnya ini adalah buktikan dengan induksi matematik bahwa pada sebuah himpunan beranggotakan n elemen, banyaknya himpunan bagian yang dapat dibentuk dari himpunan tersebut adalah 2 pangkat n gitu. Coba ya dikerjakan dulu ya untuk latihan. Di sini juga saya akan melihatkan contoh lain dari induksi matematik. Buktikan pernyataan untuk membayar biaya pos sebesar n sen. Jadi pada saat kita akan membayar biaya pos sebanyak n sen itu n harus lebih besar sama dengan 8. Selalu dapat digunakan hanya perangko 3 sen dan perangko 5 sen. Itu benar. Jadi setiap pembayaran pada kantor pos, biaya pos itu selalu hanya bisa menggunakan perangko yang harganya 3 sen dan 5 sen. Padahal n sen itu selalu lebih besar sama dengan 8 begitu. Untuk membayar biaya pos 8 sen dapat digunakan satu buah perangko 3 sen dan satu buah perangko 5 sen. Ini jelas betul ya, karena kalau dijumlahkan itu kan jumlahnya 8 sen. Itu n-nya tuh lebih besar sama dengan 8. Maka untuk penjelasan pertama terbukti. Selanjutnya untuk langkah yang kedua,
langkah induksi untuk PN itu benar, yaitu untuk membayar biaya pos sebesar N lebih besar sama dengan 8 sen dapat digunakan perangko 3 sen dan 5 sen. Itu hipotesis induksi dianggap betul, dianggap benar. Maka kita akan menunjukkan bahwa PN plus 1 itu juga benar, yaitu untuk membayar biaya pos sebesar N plus 1 sen, karena kita akan membuktikan N plus 1 sen juga dapat menggunakan perangko 3 sen dan perangko 5 sen. Ada dua kemungkinan yang perlu diperiksa. Yang pertama, kemungkinan pertama, misalkan kita membayar biaya pos nilai N sen dengan sedikitnya 1 perangko 5 sen dengan mengganti 1 buah perangko 5 sen dengan 2 buah perangko 3 sen, maka diperoleh susunan perangko senilai N plus 1 sen. Iya, betul sekali. Berarti kan 5 plus 3 plus 3 berarti 11 ya, betul. N plus 1 sen juga bisa, karena kan lebih besar sama dengan 8. Kemungkinan kedua, jika tidak ada perangko 5 sen yang digunakan, biaya pos nilai N sen menggunakan perangko 3 sen semuanya. Karena N lebih besar sama dengan 8, setidaknya harus digunakan 3 buah perangko 3 sen. Dengan mengganti 3 buah perangko 3 sen dengan 2 buah perangko 5 sen akan dihasilkan nilai perangkonya N plus 1 sen. Begitu ya. Betul. Jadi kalau kita menggunakan 3 perangko yang 3 sen kan jumlahnya 9. Sedangkan kalau kita menggunakan 2 buah perangko sen itu kan 10. Itu kan sama dengan apa? N plus 1 kan, seperti itu 10-nya. Ini juga yang atas juga iya, kalau kita menggunakan 2 perangko yang kemungkinan pertama 5 perangko 5 sen kan 10. Sedangkan kalau kita menggunakan 1 perangko 5 sen dan 2 perangko kan 11. Berarti kan 10 plus 1 N plus 1 sen. Begitu ya. Baik, selanjutnya ini latihan bisa kalian cobakan juga ya. Oke.